Pembelajaran PPKN kelas 8 masih bersama dengan Ibu Murniningsih SPD. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan materi bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Perhatikan kompetensi intinya. Kompetensi dasar yang akan kita capai, indikator yang akan kita capai setelah pembelajaran. Oke. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika berada di bawah pemerintahan VOC dengan berbagai macam penderitaannya. Kemudian setelah VOC bubar digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang waktu itu tugasnya di Jawa adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga banyak melakukan kegiatan yang sangat membuat rakyat menderita, seperti misalnya pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, ataupun juga membuat pabrik senjata ataupun membuat pelabuhan. Kemudian rakyat juga banyak dibebani berbagai macam pajak yang memberatkan. Setelah Gubernur Jenderal Daendels berakhir, maka digantikan dengan Van den Bosch yang melaksanakan tanam paksa di Indonesia, yang ternyata dari tanam paksa itu di satu sisi kita mengenal berbagai macam jenis tanaman ekspor, sehingga kemudian dari situ kita juga kemudian mengenal berbagai macam jenis pekerjaan. Tapi di sisi lain banyak sekali penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Tapi kemudian muncul politik balas budi atau politik etis yang disampaikan oleh Van Deventer, sehingga dari situ kita kemudian dikenalkan dengan pendidikan atau edukasi, kemudian transmigrasi, dan juga irigasi. Nah, tentu saja politik etis itu tidak serta-merta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, tapi semata-mata adalah untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, perhatikan gambar di depan. Ya, gambar di depan itu adalah Budi Utomo. Coba kamu deskripsikan tentang gambar tersebut. Silahkan kamu tulis jawabannya di buku kamu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang organisasi pertama yang bersifat modern di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang saat itu sangat prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang bodoh. Kemudian beliau berkeliling Indonesia ya untuk mencoba mencari dukungan, bantuan, dana untuk membantu pelajar mahasiswa Indonesia yang pintar tetapi tidak punya dukungan materi. Maka bertemulah, salah satunya adalah dengan mahasiswa Stovia atau mahasiswa kedokteran Jawa.
Mari kita memasuki materi. B. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Perhatikan pengertian kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kesadaran untuk memperjuangkan negaranya sendiri. Nah, munculnya kebangkitan nasional atau pergerakan nasional Indonesia di Indonesia diawali oleh lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Maka tahun 1908 adalah menjadi tonggak sejarah pergerakan nasional Indonesia atau kebangkitan nasional. Nah, apa tahu faktor pendorong kebangkitan nasional? Ada dua faktor. Yang pertama faktor dari dalam negeri, yaitu berupa penderitaan rakyat, kemudian kesadaran untuk mewujudkan sebagai bangsa yang berdaulat, kemudian ingin mengulang sejarah kejayaan zaman Sriwijaya dan Majapahit yang mengalami masa keemasan. Kemudian faktor dari luar negeri adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia. Logikanya adalah Jepang negara yang kecil tapi mampu mengalahkan Rusia negara yang besar. Nah, kenapa kita bangsa Indonesia yang besar yang dijajah oleh pemerintahan Hindia Belanda tidak mampu? Nah, itulah menjadi faktor dari luar. Kemudian yang kedua atau yang B, yaitu terpengaruh oleh gerakan nasional dari negara lain, yaitu dari Cina, yaitu nasionalisme di Cina, kemudian juga Filipina, Turki, India, dan Mesir. Apakah selama kita dijajah oleh VOC ataupun pemerintahan Hindia Belanda, kita itu diam saja? Tentu tidak ya, nak ya. Bangsa Indonesia sudah berjuang sejak kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Namun perjuangan bangsa Indonesia itu mengalami kegagalan karena dari ciri perjuangan masa lalu ya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu belum memiliki tujuan yang jelas, belum ada persatuan, kemudian juga masih bersifat kedaerahan, kemudian juga masih mengandalkan kekuatan bersenjata. Nah, itu yang menjadi faktor kegagalan. Mungkin anak-anak bisa melihat pada sejarah ya, perjuangan rakyat Aceh, perjuangan rakyat Makassar, perjuangan kerajaan, misalnya kerajaan di Kalimantan, atau mungkin Pangeran Diponegoro, atau mungkin juga misalnya Pangeran Antasari, atau mungkin juga misalnya Sultan Ageng Tirtoyoso dari Banten, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, atau mungkin perjuangan bangsa atau mungkin perjuangan rakyat Sumatera Barat, Kerajaan Padang yang dipimpin oleh Panglima Pulim dan sebagainya. Anak-anak juga bisa melihat bagaimana perjuangan kita, tetapi ternyata itu semua belumlah berhasil. Nah, kemudian dari pergerakan nasional negara lain yang melaksanakan pergerakan nasional di negaranya menginspirasi bangsa Indonesia, terutama oleh para pemuda ya, para cerdik pandai. Salah satunya adalah yang tergabung di dalam Budi Utomo. Nah, kesempatan ini kita akan melihat organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo lahir tanggal 20 Mei 1908, digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan pendirinya adalah Dr. Sutomo. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata budi yang artinya keterbukaan jiwa, dan kata utomo basa Jawa atau utama
yang artinya adalah sangat baik. Jadi budi utomo adalah kesadaran yang sangat baik. Program budi utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Jadi dilihat dari tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat pendidikan bangsa Indonesia. Kemudian budi utomo untuk mewujudkan cita-citanya, maka kemudian mengadakan kongres yang pertama dari tanggal 3 sampai 8 Oktober 1908 di Yogyakarta. Tujuan dari organisasi adalah untuk mencapai kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, dalam perkembangannya ternyata budi utomo dapat membuat beberapa cabang seperti di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Nah, dari hasil kongres pertama itu, maka kemudian diputuskan bahwa budi utomo tidak berpolitik. Budi utomo bergerak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian ruang geraknya dibatasi hanya di Jawa dan Madura. Kemudian diangkatlah golongan sepuh yaitu Raden Tumenggung Tirtokusumo, beliau Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Nah, di depan anak-anak bisa melihat Dr. Sutomo, beliau mengatakan bahwa saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Artinya bahwa nasib bangsa Indonesia, nasib tanah air Indonesia ini adalah di tangan pemuda-pemuda Indonesia itu sendiri. Maka berarti kita sendirilah yang harus memperjuangkannya. Karena bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Nah, derajat suatu bangsa bisa diperoleh apabila kita berdaulat, apabila kita merdeka. Nah, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang bersifat modern, yang bersifat nasional karena memperjuangkan cita-cita nasional. Nah, kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita melakukan refleksi. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yaitu pengertian kebangkitan nasional, kemudian faktor pendorong kebangkitan nasional, dan organisasi pertama Budi Utomo. Kemudian untuk materi berikutnya akan kita bahas tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Kemudian untuk tugas, silahkan kamu kerjakan soal-soal yang ada di slide berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu lagi.